Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam Bu Safina. Bagaimana Bu kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sehat. Ini baru suasananya hatinya menyenangkan ini Bu. Alhamdulillah. Bu Safina sendiri gimana ini? Saya baru tidak baik-baik saja ini Bu. Aduh, iya Baru kayak sedikit ada problem. pantesan aja kok dari tadi kayaknya diem aja ya. Ibu udah makan pagi belum? Udah sarapan belum? Sudah Bu, tapi tadi cuma makan roti karena ya keburu-buru nganter anak. Gitu. Kemudian harus ngajar jam 7. Terburu-buru ya Bu ya. Ya. Hmm. Gimana ada apa Bu? Mohon maaf nih Bu, pagi-pagi sudah mengganggu Bu Ratna. Enggak ganggu kok. Ini pas saya nggak ada jam ngajar juga sih Bu. Oh, alhamdulillah kalau seperti itu, Bu. Gini, Bu, saya mau berbincang-bincang dengan Bu Ratna. Apakah Bu Ratna bersedia dan ada waktu untuk saya? Iya dong, pasti bersedia dong buat bestie apa sih yang enggak. Ini Aduh. baru baru jam kosong kok, Bu. Ini Oh mau ya, ngobrol di mana kita? Cari tempat yang enak dong, yang nggak berisik gitu. iya Bu. Kita ngobrol di ruangan aja apa Bu? Ruangan Bu Ratna atau di perpus? Boleh di perpus, dingin di sana. Baik Bu. Jam jam-jam kegiatan KBM gini kan perpustakaan sepi juga. Ya, Oke. bener ini Bu Ratna. Saya nggak ganggu. Enggak. Yuk, mari yuk ke sana yuk. Yuk, Bu Ratna, monggo. Ya, Begini Bu, saya duduk di itu, duduk di sofa aja ya, Bu ya. Yuk. oh ya, baik Bu. Gimana Bu? Ada apa Bu? Kok kayaknya gelisah banget nih. Iya Bu, begini, saya itu ada sedikit problem terkait dengan siswa saya. Eh, Hmm. saya itu sudah berupaya, eh, kalau mengajar itu, saya berupaya untuk menciptakan suasana yang menyenangkan. Saya menjelaskan dengan pelan-pelan, tapi ada saja anak yang belum bisa paham dengan apa yang sudah saya utarakan, saya jelaskan, materi yang saya sampaikan. Itu kadang ada siswa yang kurang paham. Oh, jadi Ibu ngajak ngobrol saya di sini itu pengen membicarakan mengenai beberapa siswa yang kalau diterangkan itu kadang tidak fokus gitu ya Bu ya, Iya Bu, malas-malasan gitu ya Bu ya. iya. Saya sampai bingung mau seperti apa. Oh, nah kira-kira apa ya Ibu yang ingin Ibu eksplorasi dari siswa yang eee, malas-malasan waktu dijelaskan tadi, Bu? Gini Bu, saya itu kalau memberikan pembelajaran itu selalu menggunakan media, selalu menggunakan alat peraga, tapi ada juga anak itu yang tidak jelas dengan apa yang sudah saya jelaskan tentang materi yang saya berikan. Oh, gitu. Nah, untuk tujuan kita, berbicara dari hati ke hati ini, kira-kira agar tujuan Ibu dapat kita capai atau indikator dari pembicaraan ini biar tampak berhasil itu apa ya, Bu, ya, yang Ibu bisa tetapkan tujuan kita Ya, agar tujuan cepat. saya tujuan saya berbincang-bincang sama Bu Ratna itu uh, agar saya mendapatkan pencerahan terkait dengan masalah yang sudah saya hadapi, agar saya mendapatkan pengembangan terkait dengan pembelajaran yang seharusnya saya lakukan untuk anak tersebut. Oh, gitu. Bu. Nah, kalau boleh tahu apa yang sudah Ibu implementasikan untuk mengurangi siswa yang bermalas-malasan tadi?
yang sudah saya lakukan untuk memberikan pembelajaran kepada anak yang kurang paham tadi, itu saya sudah menjelaskan, anaknya saya beri pendekatan, kemudian saya jelaskan ulang, dan saya juga sudah berupaya untuk menjelaskan secara pelan-pelan kepada anak tersebut. Kemudian, saya juga memberikan evaluasi soal kepada anak tersebut, tetapi anak tersebut, tetap nilainya juga tetap jelek, Bu. Jadi Ibu sudah berusaha untuk memberikan, alat peraga, kemudian Ibu juga sudah memberikan contoh-contoh soal, kemudian sudah mulai tadi mengevaluasi gitu ya, Bu, ya? Nah, Iya. terus Ibu sudah memetakan belum, siswa-siswa dalam kelas Ibu itu kira-kira, berapa siswa yang prosentasenya yang memang tidak paham dan kurang memahami, memperhatikan penjelasan dari Ibu? Sudah, Bu. Saya kalau pas pembelajaran itu anak-anak yang, konsentrasinya tinggi, anak yang sedang, sama yang rendah, itu saya sendirikan, Bu. Iya. Tetapi anak ini yang, kadang itu anaknya itu loh, Bu, kadang bolos, kemudian kadang, datang terlambat. Nah, anak ini cuma satu ini, Bu, yang agak butuh perhatian khusus. Jadi hanya ada satu siswa Ibu yang memang perlu perhatian khusus agar dia tuh memperhatikan pelajaran yang Ibu berikan gitu ya, Bu, ya? Jadi Iya. Ibu berusaha untuk meningkatkan, agar siswa tersebut itu memperhatikan gitu ya, Bu, ya, Iya, Bu. pada pelajaran Ibu gitu ya. Nah, Iya. yang Ibu ingin tingkatkan tuh apa sih sebenarnya? Selain biar dia memperhatikan itu? Yang ingin saya tingkatkan, Bu, saya itu ingin sekali anak tersebut itu mau mengikuti pembelajaran saya dari awal sampai akhir. Kemudian saya juga ingin anak tersebut itu paham dengan apa yang sudah saya jelaskan, sesuai dengan, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang sudah saya rencanakan. Kemudian anak itu juga mampu untuk mengaplikasikan baik ilmu maupun keterampilan yang sudah saya berikan, seperti itu, Bu. Bagus sekali ya, Ibu sudah berusaha sekali, Ibu punya perhatian pada anak ini agar dia menjadi lebih baik gitu ya, Bu, ya. Nah, Iya. Menurut Bu Sevina, indikator kalau anak ini sudah meningkat perhatiannya pada pembelajaran Ibu itu apa? Indikator yang, saya Gitu yang saya Ibu gitu. saya ambil dari anak tersebut itu, yang pertama, anak tersebut mengikuti dan mau memperhatikan, pembelajaran yang saya berikan, kemudian mengikuti pembelajaran saya dari awal sampai akhir, dan anak tersebut mampu memahami, Bu. Jadi, mampu memahaminya saat saya tanya secara lisan, dia mampu menjawab, saya tanya, menggunakan soal juga dia mampu mengerjakan, kemudian juga dia bisa, mengaplikasikan atau mempraktekkan dengan apa yang sudah saya jelaskan, Bu. Oh iya, bagus banget ya harapan Ibu sudah demikian. Nah, kalau misalkan Ibu skala nih ya, kalau Ibu sudah menetapkan, oh yang ini seperti ini tuh anak ini sudah baik gitu ya. Nah, kalau di skala 1 sampai 10 kira-kira anak ini, anak yang ingin Ibu tingkatkan tadi tuh ada di level berapa ya Bu kira-kira ya Bu ya? Kalau di Kalau skala 1 sampai 10 gitu. Kalau saat ini, Bu, saat ini itu masih ada di level rendah, Bu, di level 5.
Level 5. Jadi di level 5 itu yang seperti apa? Dia Pendidikan masih, di level 5 itu, anaknya itu masih, apa namanya, datang terlambat, kemudian terkadang bolos, mhm, kemudian dia sering, apa namanya, meninggalkan kelas tanpa alasan, kemudian dia juga, apa namanya, kurang memperhatikan pembelajaran saya, iya. kemudian nilainya selalu di bawah rata-rata. Jadi ada di level berapa tadi, Bu? 5 Bu. Level 5 ya. Berarti masih kurang sekali ya, Bu, ya, itu ya memang ya? Iya. Mmm, karena menurut Bu Sevina, anak ini tadi masih di level 5, kira-kira Ibu tuh mengharapkan dia itu naik di level berapa kira-kira? Kalau terkait dengan, apa namanya, kemampuan anak memang berbeda-beda ya, Bu, ya. Ada Ya, yang kemampuannya rendah, sedang, mhm, dan tinggi. Tapi saya berharap walaupun, anak itu ada di kemampuan sedang atau rendah, saya harap juga anak tersebut mampu untuk, apa namanya, untuk berada di level yang tinggi atau yang, apa namanya, yang bagus seperti itu, Bu. Jadi saya berharap anak tersebut, yang tadinya level 5, saya tetap berharap untuk bisa di level 9 atau 10 seperti itu, Bu. wah, di level 9 atau 10 ya, Bu, ya, berarti Iya, lumayan agak berat ini ya, Bu, ya, kerja keras untuk meningkatkan anak seperti ini ya, Bu, ya. Ya iya, memang namanya anak itu, kita tidak bisa merubah kemudian seperti membalik telapak tangan ya, Bu, ya. iya, Bu. Kita memang harus butuh proses ya kan ya, Bu, ya. Jadi, meskipun ya harapannya semoga bisa sampai level setinggi 9 dan 10 itu, tapi memang ini harus, prosesnya agak lama, berjenjang, dan memang Ibu harus sabar ya, Bu, ya. Nah, Iya, kira-kira agar anak tersebut itu bisa sampai naik ke level 9 atau 10 seperti harapan Ibu tadi, nah yang harus Ibu lakukan apa? mmm, saya mempunyai pikiran, Bu, kalau, nantinya saya akan membimbing anak tersebut Mhm. di luar jam pelajaran. Jadi saya melakukan, apa namanya, bimbingan khusus kepada anak tersebut, melatih sampai dia paham di luar jam pelajaran sehingga saya tidak mengganggu jam pelajaran yang lain juga, seperti itu, Bu. Oh, bagus sekali. Jadi Ibu ingin memberikan waktu khusus untuk anak ini, untuk membimbing anak ini gitu ya, Bu, ya? Iya, Nah, kalau misalkan Ibu jadi anak ini, eee, kira-kira anak ini tanggapannya bagaimana, Bu? Seneng eee apa enggak dibimbing sama Ibu? Ya, saya berharapnya anak tersebut, dengan senang hati, Bu, dan melakukan dengan suka hati atau secara ikhlas untuk apa namanya, untuk mendapatkan bimbingan khusus dari saya, agar dia itu mampu untuk memahami pembelajaran yang saya berikan, seperti Oh, itu, Bu. gitu. Iya. Nah, kira-kira Ibu tadi kan, rencananya mau membimbing anak ini untuk waktu yang lain gitu ya. Ibu punya alternatif apa yang harus dilakukan yang lain nggak? Kira-kira untuk Eee, meningkatkan alternatif lainnya selain membimbing secara khusus untuk anak ini gitu, Ibu sendiri alternat ya? Alternatif yang lain mungkin, nanti dengan ini ya, Bu, apa namanya, eee, meminta salah satu murid untuk menjadi, apa namanya, yang memberikan pembelajaran kepada anak tersebut dengan pendampingan saya. Oh gitu, jadi Ibu itu meminta bantuan temannya gitu ya, Bu, ya? Ya, Untuk menghubungkan ke anak ini. Nah, selain meminta bantuan temannya yang lain, kira-kira Ibu butuh orang lain lagi nggak untuk membimbing anak ini? oh, iya, Bu, saya butuh butuh dukungan dari, rekan sejawat untuk membantu saya dalam melakukan bimbingan khusus ini, dan saya juga membutuhkan dukungan dari tentunya kepala sekolah yang saya harap menyetujui tentang rencana
bimbingan khusus yang akan saya lakukan kepada anak-anak yang memang memerlukan perhatian khusus, seperti itu, Ibu. Terus kalau anak ini kira-kira ada guru lain nggak yang dekat dengan dia atau ibu yang paling dekat dengan anak ini? Guru lain, anak ini saya pernah berbincang-bincang sama teman saya, itu Ya. yang paling didekatin, yang, sering memberikan yang sering diskusi, memberikan nasihat kepada anak tersebut, itu adalah wali kelas. Oh, jadi wali kelas tuh paling dekat dengan anak ini ya, Bu, ya? Dan Iya. wali kelas ini juga tahu persis berarti ya, kondisi anak ini ya, Bu, ya, bahwa di pelajaran Ibu itu kurang memperhatikan. Nah, kalau pas di pelajarannya wali kelas itu anak ini bagaimana, Bu, sikapnya? Sama saja, Bu. Oh, Dia tetap terkadang masih melakukan hal-hal yang, apa namanya, eee, hal-hal yang negatif, yaitu, sering terlambat, kadang tidak berangkat, seperti itu, Bu. Kadang di kelas tidak mendengarkan, seperti itu. hmm. Jadi anak ini paling dekat dengan wali kelas, tetapi ternyata tidak hanya di kelas Ibu saja, dia kadang tidak memperhatikan pelajaran, tetapi di kelasnya di jam pelajarannya Ibu wali kelas tadi juga juga melakukan hal yang sama gitu ya, Bu, ya? Iya, Bu. Oh, iya. Jadi kira-kira membutuhkan orang lain lagi nggak untuk menangani anak ini? Atau cukup ibu dan wali kelas saja? Sepertinya kalau wali kelas ini juga agak kewalahan juga ya, Bu, ya, untuk Iya. mengatasi anak ini ya, Bu, ya? Ya, saya sangat membutuhkan dukungan dari orang lain juga sih, Bu. Selain kepala sekolah, wali kelas, kemudian teman sejawat, saya juga membutuhkan dukungan dari BK atau bimbingan konseling di sekolah. Bahkan kalau misalkan anak tersebut masih juga tidak bisa dikendalikan atau dibimbing, saya juga membutuhkan bantuan dari kesiswaan dan terutama juga kita juga harus mengkomunikasikan hal tersebut dan minta dukungan dari orang tua. Betul sekali, bagus sekali, Bu, itu. Upaya Ibu tuh udah sangat bagus ya, tapi itu berjenjang gitu ya, Bu, ya? Berarti Iya, Ibu berencana akan, berdiskusi dengan wali kelas menyelesaikan ini, ya kan? Untuk iya, menangani anak ini. Nah, kalau di wali kelas juga belum selesai, belum dapat berubah anak ini, Ibu akan mencoba meminta bantuan pada guru BK, gitu kan ya, Bu, ya? iya, Kemudian Bu. setelah guru BK, kok masih nggak bisa berubah anak ini, berarti Ibu minta tolong ke kesiswaan untuk berkoordinasi pada wali muridnya gitu ya, Bu, ya? Iya. Ya. Kemudian untuk wali murid ini sudah tahu belum ya, Bu, ya, kondisi anaknya? Untuk wali murid sendiri sudah tahu, Bu, kondisi anaknya, sudah pernah panggil saat Mhm. anak tersebut tidak pernah berangkat, se Mmm, apa namanya, tidak pernah berangkat 3 hari berturut-turut itu sudah dipanggil wali muridnya dan, wali muridnya itu juga sudah memahami sudah mengetahui, mohon maaf, sudah mengetahui tentang, sikap dan perilaku anaknya. Kemudian juga wali murid, sudah berupaya untuk, memberikan nasihat dan motivasi kepada anak tersebut, sampai anak tersebut itu tidak diperbolehkan lagi menggunakan sepeda motor ke sekolah dan selalu diantar jemput oleh bapak ibunya. oh gitu. Jadi dulu anak ini pernah tidak masuk beberapa hari, tetapi sekarang sudah masuk karena sudah, orang tuanya sudah mulai ikut, berperan gitu ya, Bu, untuk Iya, mendisiplinkan anak ini. Nah, Ibu kan berencana tadi ya akan, berkonsultasi dengan wali kelas untuk rencana Ibu tuh kapan ya untuk melaksanakan ini? rencana saya untuk melakukan ini, secepat mungkin ya, Bu, ya. Mungkin minggu depan saya akan melakukan, bimbingan khusus kepada anak tersebut dengan tujuan agar anak tersebut itu, mampu atau lebih lebih mempunyai motivasi dan lebih memahami lagi
terkait dengan pembelajaran yang saya berikan. Dan anak tersebut juga, saya berharap lebih menyukai pembelajaran dan materi-materi yang saya berikan, seperti itu, Bu. Oh, ya. Jadi Ibu akan melaksanakan bimbingan khusus itu minggu depan ya, Bu, ya? Kemudian untuk berkonsultasi pada wali kelas itu sebelumnya atau sesudah bimbingan, Bu? Berkonsultasi dengan wali kelas itu sebelum, Bu. Oh, sebelumnya. Sebelum saya melakukan bimbingan. Jadi sebelum melakukan bimbingan, Ibu konsultasi dulu dengan wali kelas. Wali kelas Ya, yang tersebut gitu ya, Bu, ya? ya. Oh, ya. Kemudian, nah kita review sebentar ya, Bu, ya, dari pembicaraan ini tadi yang sudah kita lakukan. Jadi Ibu punya skema yang selalu memperhatikan pada pelajaran Ibu, bermalas-malasan, kemudian kadang tertidur di kelas, gitu ya. Dan Ibu ingin sekali untuk bagaimana meningkatkan anak ini agar bisa memperhatikan pembelajaran dengan baik, mengikuti pembelajaran dengan baik, baik di pembelajaran Ibu ataupun di pembelajaran guru yang lain. Itu bagus sekali, Bu. Nah, Ibu juga berniat untuk berkonsultasi dengan wali kelas, guru BK gitu ya. Kalau memang bimbingan khusus Ibu ini tadi tidak berhasil gitu kan ya, Bu, ya? Gitu ya, Bu, ya? Iya, iya, Bu. Oh, ya. Jadi rencananya demikian ya, Bu, ya. Nah, dari apa yang sudah kita obrolin tadi nih, Bu, dari pembicaraan kita tadi ini ya, Bu, ya. Kira-kira Ibu sudah mendapatkan apa ya, Bu, ya? Dari obrolan yang sudah saya lakukan dengan Bu Ratna tadi, alhamdulillah saya sudah mendapatkan pencerahan, Ibu, yaitu dengan melakukan bimbingan khusus kepada anak tersebut, agar anak tersebut mempunyai motivasi, mempunyai minat untuk mengikuti pembelajaran saya, dan anak tersebut bisa memahami pembelajaran dari saya, bisa mengaplikasikan terkait dengan keterampilannya juga, karena di tempat saya itu kan SMK Kesehatan ya, Bu, ya, yang mana anak tersebut harus mempunyai kesempatan untuk PKL yang yaitu berhubungan langsung dengan pasien, sehingga kalau anak tersebut malas-malasan, tidak paham dengan pembelajaran terkait dengan mapel produktif, apalagi mapel saya tentang kesehatan, kemudian anak tersebut juga tidak mempunyai keterampilan terkait dengan cara merawat pasien. Nah, itu kan akan berakibat fatal ya, Bu, ya, kalau dia nanti di dunia PKL berhubungan langsung dengan pasien. Nah, maka tersebut setelah berbincang-bincang sama Bu Ratna, saya mempunyai ide untuk memberikan bimbingan khusus untuk anak tersebut dengan tujuan anak tersebut biar lebih memahami lagi dan lebih mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Seperti itu, Ibu. Ya, alhamdulillah ya, Bu, ya. Ibu dengan pembicaraan ini Ibu sudah memiliki gambaran atas solusi permasalahan Ibu gitu ya. Ya. Semoga rencana Ibu tadi bisa segera dilaksanakan, kemudian bisa berhasil dengan baik sesuai harapan Ibu. Anak ini bisa betul-betul memahami pembelajaran yang sudah Ibu berikan, tahu pentingnya untuk kenapa harus belajar, karena memang itu sebagai kompetensi dia sekolah di SMK Kesehatan. Ya, alhamdulillah ya, Bu, ya. Iya. Udah ngobrol sama Ibu, saya juga seneng sih ya bisa ngobrol kayak gini. Iya, Bu, terima kasih loh, Bu, ya. Maaf loh saya sudah mengganggu waktu Ibu, saya sudah mengganggu Ibu, menyita waktu hanya untuk berbincang-bincang terkait dengan masalah yang saya hadapi. Oh, enggak, Bu, saya malah seneng banget, saya juga jadi tambah pengalaman kan, Bu, ya, kalau besok menghadapi persoalan yang hampir sama kayak gini, ini kan kita saling berbagi juga gitu ya. Ya alhamdulillah kalau ini bisa bermanfaat untuk Ibu. Oke, Bu, kayaknya ini udah mau masuk jam pelajaran ketiga, saya ada jam ketiga nanti ngajar di kelas 11 Oh, begitu. 2, iya. Nggak apa-apa Ya, ya, Bu, Bu. ya, kalau saya duluan ke kelas itu ya, Bu, ya?
Nggak Agak apa-apa Ibu, saya yang mengucapkan banyak terima kasih Ibu sudah mendengarkan, cerita dari saya, masalah dari saya, sampai saya bisa mendapatkan, pemecahan masalah, ide untuk anak yang kebutuhan khusus tadi dari problem masalah saya. Sedikit-sedikit saya sudah bisa mencari solusi untuk mengatasi masalah yang saya hadapi, Bu. iya. Sebelumnya mohon maaf ya, Bu, ya, dan terima kasih, Bu. Terus saya besok minggu depan setelah Ibu apa itu bimbingan khusus setelah beberapa waktu kita ngobrol lagi ya Bu ya kira-kira tuh ada perkembangan nggak anaknya gitu. Baik, Bu. Iya, Bu. Nanti, saya akan menghubungi Bu Ratna lagi Iya. untuk berbincang-bincang terkait dengan, apa namanya, pemecahan masalah yang akan saya lakukan, apakah berhasil atau tidak, dan harapan saya berhasil, Bu. Amin. Oke, besok ngobrolnya kita ke warung bakso apa mana gitu ya biar asik gitu ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu, Oke, atas saya waktunya. duluan ya Bu Sehat ya. selalu, Bu. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Assalamualaikum Bu Safina. Waalaikumsalam Bu Ratna. Wah, Bu Ratna ini lama sekali nggak nongol di sekolahan, banyak banyak pekerjaan ya Bu ya. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ya nih baru ikut CGP nih Bu, jadi agak sibuk ini Bu. Tugasnya Tugas, banyak. oh tugasnya banyak ya Bu Ratna Ya ya. lumayan sih Bu. Iya. Cuman Ya. ya inilah Bu. Saya tuh ada kegelisahan Bu. Bu Sevina ada waktu nggak ya kalau kita ngobrol sebentar Bu? Oh sangat ada waktu Ibu. Kebetulan hari ini saya ngajar nanti jam 12 Ibu. Gitu. Kira-kira Bu Ratna ada keperluan apa dengan saya? Gini Bu. Jadi saya tuh punya permasalahan. Saya tuh melihat kok siswa kelas 10 yang baru ini tuh kayaknya dengan pembelajaran matematika itu tidak terlalu antusias gitu. Kayaknya mereka tuh nggak terlalu semangat dengan pembelajaran saya. Pelajaran saya kan pelajaran matematika ya Bu ya. Jadi kayaknya kurang kurang antusias aja gitu mengikuti pembelajaran saya, kayak berat banget gitu loh kalau pas mau pelajaran saya itu. Nah ini pengen ngobrol sama Bu Sevina ya, mungkin Ibu bisa ngasih pengalaman Ibu lah gimana caranya biar anak-anak itu seneng kalau pas pelajaran, kayak kelasnya Ibu kan kayaknya tuh hidup banget ya kan gitu. Jadi saya tuh pengen kelas saya tuh kayak gitu, kayak kelasnya Bu Sevina gitu Bu. Itu Ibu ada waktu ya ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu ya? Ada Bu, silahkan. Yuk kita mau ngobrol di mana ya Bu enaknya? Ngobrol di taman aja kali ya Bu ya, biar seger ya. Hawanya Baik panas Bu, banget sih ini. baik Bu. Mari kita ke taman dulu Bu. Ya Bu, Ya silahkan duduk Ibu. makasih Bu. Ya, sebenarnya di kelas saya itu juga sama Bu. Hanya saja saya itu selalu apa namanya, eee, pendekatan aja dengan anak, kemudian saya juga, berusaha untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak, Ibu. Nah, tadi Bu Ratna kan, eee, ngobrol sama saya, membicarakan tentang anak, kelas 10 ya, Bu, ya, yang kurang minat dengan pembelajaran matematika, kurang antusias dengan pembelajaran matematika gitu ya, Bu? Iya Bu. Jadi anak kelas 10 ini kan baru semester 1 ya Bu ya. Dulu kan Iya, dia baru aja SMP masuk ke SMA gitu. Kalau saya dulu kan SMP ke SMA itu juga agak kaget juga sih Bu dengan ritme pembelajaran yang berbeda. Nah, saya tuh melihat kok anak kelas 10 sekarang tuh nggak seperti tahun-tahun yang lalu gitu. Kalau tahun-tahun yang lalu itu kan anaknya tuh kalau pas matematika meskipun takut ya karena pembelajaran yang susah untuk matematika, tetapi karena dianggap pelajaran yang susah itu malah justru mereka tuh
antusias banget pengen belajar. Nah, untuk yang angkatan ini kok kayaknya malah kayak males gitu loh belajar matematika karena memang susah, ya udahlah, ini males belajar gitu. Kayak kalau pas pelajaran matematika tuh kayak kayak sesuatu yang berat banget gitu kan. Mereka tuh langsung mukanya tuh langsung surem semua gitu. Saya masuk kelas itu langsung pada ya ya diem sih, tapi diemnya tuh diem yang enggak, bukan yang memperhatikan, tapi kayak dia sibuk dengan dunianya sendiri gitu loh. Gitu, Bu. Oh, seperti itu ya Bu ya. Jadi anak-anak itu pada tidak memperhatikan gitu ya Bu ya. Dia itu males-malesan dalam pelajaran matematika seperti itu ya Bu ya. Nah sebelumnya Ibu kira-kira ini Bu, kalau kita berbincang-bincang seperti ini, nah tujuan dan harapan Ibu itu seperti apa? Harapan saya setelah kita ngobrol ya, saya ngobrol sama Bu Sevina ini, nanti harapannya siswa saya tuh bisa membuat siswa saya jadi lebih antusias dalam belajar matematika, lebih apa ya, bersemangat, kemudian tahu pentingnya matematika itu apa gitu. Jadi waktu pelajaran itu mereka benar-benar memperhatikan, kemudian berusaha untuk bisa memahami pelajaran, kemudian juga mau mengerjakan latihan-latihan soal, Bu. Itu yang saya harapkan begitu, Bu. Oh, iya Bu, memang harapan Bu Ratna dengan harapan guru-guru yang lain itu sama. Memang benar Bu, kita harus berupaya untuk membuat si anak itu pertama menyukai pembelajaran kita ya Bu ya. Jadi harapannya ke depannya anak itu akan mengikuti pembelajaran kita dengan senang gitu ya Bu ya. Iya, harapan saya gitu, Bu. Ya Ibu, uh, kira-kira ini Bu Ratna penyebab murid Ibu itu tidak antusias atau tidak suka atau tidak memperhatikan pembelajaran Ibu, itu tuh penyebabnya menurut Bu Ratna itu apa Bu? Penyebabnya ya, Bu, awalnya kan saya kira karena saya itu tampak galak gitu ya, Bu, ya. Jadi kalau dulu tuh saya kan pakai sepatu pantofel hak tinggi ya, Bu, ya. Ya biasalah kalau ibu-ibu guru kan pengen kelihatan tinggi gitu kan, saya pakai sepatu pantofel hak tinggi. Tapi kan suaranya cetok 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 gitu kan, jadi mungkin saya juga menyadari mungkin itu bikin siswa jadi tegang gitu ya, Bu, ya. Ya saya tuh udah ini ya, udah kemudian saya ganti pakai sepatu cat yang biar nggak ada suaranya gitu. Kalau misalkan pas di kelas atau mau masuk kelas itu kan membuat suasana tuh jadi tegang gitu kan, jadi murid jadi kayak tertekan gitu, jadi nggak suka kalau pas saya ngajar. Tetapi ternyata tuh itu nggak terlalu berpengaruh signifikan sih, Bu. Nah, kemudian saya juga guru matematika saya kan dulu kan jarang senyum ya, Bu, ya, waktu saya SMA itu. Jadi saya tuh selalu tersenyum di manapun ketemu siswa, entah di kelas, entah di luar kelas, itu saya tuh selalu tersenyum sama mereka, selalu say hi gitu, biar anak-anak tuh nggak takut sama saya gitu sebagai guru matematika gitu. Tetapi ternyata itu juga anak-anak masih apa ya, kayak sama matematika tuh kayak udah tercap matematika tuh susah gitu. Jadi anak-anak ini tuh nggak antusias buat belajar matematika karena udah dianggap susah. Aduh, saya nggak bisa matematika, jadi mau memperhatikan juga tetap nggak bisa gitu. Itu kan kalau anak sudah dia bilang nggak bisa, itu kan kalau kita ibaratnya mau masuk itu dia udah nutup duluan. Nah, kan gitu, Bu. Jadi Oh, agak kesusahan sih Bu saya, Bu, untuk biar mereka tuh bisa terbuka menerima saya, pelajaran saya gitu. oh jadi penyebab anak kelas 10 yang tidak mau mengikuti pembelajaran atau tidak antusias dalam pembelajaran matematika karena
sudah melihat Bu Ratna yang, apa namanya, dengan raut muka yang galak seperti itu ya, Bu, ya. Iya. Dan sebenarnya Bu Ratna juga sudah, apa namanya, me apa namanya, sudah melakukan perubahan terkait dengan penilaian Bu Ratna, Bu Ratna yang galak menjadi Bu Ratna yang, apa namanya, murah senyum, sudah melakukan pendekatan juga kepada anak, tapi anaknya belum bisa welcome gitu ya, Bu, ya? Iya. Iya, Bu. Nah, Ya, mhm. kira-kira Bu, saat Ibu melakukan pembelajaran di kelas 10, yang mana anak tersebut itu tidak antusias atau tidak, apa namanya, tidak bisa mengikuti pembelajaran matematika, itu, seberapa besar hambatan yang Ibu hadapi? Seperti itu, Bu. Kalau di dalam kelas ya, Bu, ya, yang kayaknya kurang seneng dengan matematika gitu ya, ada berapa persen siswa yang nggak suka gitu ya? Iya, Bu. Kalau ya tergantung ya, Bu, ya, kalau kan satu angkatan ada 6 rombel ya. Kalau rombel sebenarnya kan memang kita nggak boleh, apa, mengelompokkan siswa dalam, apa, dalam kelas yang unggul kan nggak boleh ya. Tetapi, kalau dari kelas 10.1 sampai kelas 10.4 itu, ya mereka tuh masih ini sih, masih seneng sih untuk belajar matematika. Kalau 10.1 sampai 4 tuh kira-kira yang agak nggak terlalu senang dengan matematika dan nggak terlalu antusias belajar matematika tuh mungkin kalau di persentase sekitar 30% lah, Bu, ya. Tapi kalau yang kelas 10.5, 10.6 tuh udah 60% lah yang kayaknya ogah-ogahan gitu belajar matematika. Kalau pas pelajaran matematika kayaknya berat banget, susah banget gitu kayaknya. Itu, Bu. Oh, seperti itu ya, Bu, ya? Mhm. Jadi, tidak semua anak itu tidak menyukai pembelajaran matematika ya, Bu, ya. Jadi, Iya, tidak semua anak itu tidak antusias dalam mengikuti pembelajaran matematika gitu ya, Bu, ya. Hanya beberapa anak saja seperti itu ya, Bu, ya. iya. Jadi tidak Nah semua. oh, nah untuk mewujudkan tujuan Ibu agar apa, terkait dengan problem yang Ibu hadapi, nah itu kira-kira adakah hambatan yang Ibu, apa namanya, yang Ibu hadapi untuk menyelesaikan masalah Ibu tersebut? Kalau untuk hambatan sih, mungkin bagaimana membuat siswa tersebut itu tertarik dulu dengan pembelajaran matematika atau tertarik dulu dengan saya gitu, Bu. Hambatannya tuh bagaimana membuat mereka tuh terbuka dulu dengan saya gitu kan. Kalau kalau apa istilahnya, kalau mereka udah menutup, "Aduh udah aku nggak suka sama pelajaran matematika, udah," gitu. Kan kita juga susah mau ngasih apa, pelajaran juga ibaratnya kalau gelas tuh kalau udah ditutup gitu kan ya mau dimasukkan air gimana pun kan juga susah gitu, gimana membuka biar gelasnya itu terbuka, itu hambatannya tuh itu, Bu. Oh, berarti hambatannya, hanya untuk biar membuat anak itu tertarik gitu ya, Bu, ya, dengan Iya, pembelajaran matematika, tertarik dengan, Bu Ratna, sehingga dia bisa mengikuti pembelajaran matematika dengan, apa namanya, senang gitu ya, Bu, ya. iya, Bu. Nah, untuk mengatasi hambatan tersebut, kira-kira strategi apa yang akan Bu Ratna, apa namanya, lakukan? Ya strategi yang ingin saya lakukan ya, Bu, ya, saya tuh ingin berusaha untuk, menggunakan model-model pembelajaran yang, bisa mengaktifkan mereka. Nah, selama ini kan saya ya karena matematika itu kan pelajaran yang susah ya, Bu, ya, dan SMA kan levelnya tuh abstrak. Jadi saya kan biasanya ya menerangkan di depan gitu ya, kemudian saya tanya, "Siapa yang belum paham?" Gitu kan. Nah, mereka diem aja gitu, mereka nggak ada yang tanya, tetapi waktu pas saya apa istilahnya, saya suruh mengerjakan soal tuh nggak nggak bisa gitu, karena ya itu tadi memang mereka nggak punya antusias, nggak punya daya juang untuk belajar matematika. Nah, kemudian kan saya berusaha, untuk menggunakan model-model pembelajaran
seperti yang berkelompok biar mereka berdiskusi gitu, Bu. Tapi ternyata, kan kalau pengelompokan kan ya kadang-kadang kita memang mengelompokkan yang memang, yang pintar sama yang pintar. Misalkan biar mereka tuh berkembangnya, sama gitu, tapi kan kadang kita juga mengelompokkan yang heterogen gitu ya, ada yang pintar, ada yang enggak. Jadi kan situasional. Jadi bisa kadang-kadang kalau pas yang kelompok yang pintar-pintar itu jadi satu, ya yang nggak bisa ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, tapi kalau pas saya buat diskusi yang heterogen, itu ya yang pintar, ya yang ngerjain, yang nggak pintar, ya diem aja gitu, nggak bantu gitu. Saya udah nyoba untuk menggunakan mode pembelajaran Ibu ya, yang agak variatif biar anak yang aktif gitu, biar nggak saya tuh yang menerangkan di depan ya sebagai pusat pembelajaran, enggak. Jadi saya sudah mencoba menggunakan model pembelajaran, tetapi ternyata masih hasilnya masih kurang kurang sesuai harapan saya, Bu, gitu. Sebenarnya upaya Bu Ratna untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang berdiferensiasi itu sudah bagus sih Bu. Untuk meningkatkan atau membuat si anak itu tertarik dengan pembelajaran matematika, mengikuti pembelajaran, memahami pembelajaran matematika sehingga anak tersebut bisa mencapai apa yang menjadi rencana pembelajaran yang Bu Ratna sudah tetapkan gitu ya Bu ya. Ya. Nah, dari strategi yang sudah Ibu lakukan itu, kira-kira seberapa efektif Bu untuk menyelesaikan masalah Bu Ratna yang menghadapi anak kelas 10 yang kurang antusias atau kurang minat dengan pembelajaran matematika? Kalau untuk menggunakan model-model pembelajaran itu kayaknya masih 60% ya, Bu, ya. Jadi tidak bisa meningkatkan antusias mereka, motivasi mereka untuk belajar matematika. Nah, ini kan masih ada 40% ini ya, Bu, ya. Nah, kan saya harus memikirkan, strategi yang lain kan, Bu, untuk meningkatkan agar bisa, mereka tuh secara optimal bisa berubah jadi seneng untuk mengikuti pelajaran matematika. Nah, alternatif lain yang ingin saya lakukan itu adalah saya tuh apa mungkin, sumber belajar saya tuh terlalu membosankan gitu kan. Biasanya saya kan pakai buku paket ya, Bu, ya, kan dari kementerian ada buku paket, ada buku siswa, ada buku guru, kan biasanya saya ngasih buku siswa ke mereka gitu. Jadi untuk belajar, untuk latihan soal itu dari buku siswa. Nah, saya tuh juga mikir apa karena zaman sekarang ya anak-anak itu memang membaca buku kan nggak terlalu suka ya, Bu, ya, dan apalagi di sana notasi-notasi matematika tuh kan, sangat membosankan gitu kan. Kalau kita lihat angka tuh kan udah males banget ya kan, kecuali angka di uang ya, Bu, ya. Nah, kalau angka di buku itu beneran aduh udah ilfil banget lah gitu, nggak nggak jadi males gitu jadi. Terus saya mikir gitu, Bu, ya, apa anak ini kan memang biasanya bawa HP ya, Bu. Nah, mungkin memang harusnya sumber belajar saya tuh memang saya buat digital aja gitu ya, Bu, ya. Kan kalau lihat-lihat, notasi-notasi gitu, kan mereka juga nggak terlalu suka. Jadi kemungkinan kayaknya saya mau membuat materi pembelajaran itu pakai media komik, Bu. Jadi saya pengennya ya kan anak-anak suka anime-anime gitu kan, Bu, ya. Zaman sekarang kayak mereka wibu-wibu gitu kan, penyuka anime gitu. Nah, itu mungkin saya rencananya tuh materi itu mau saya buat agar kayak anime gitu biar anak-anak tuh tertarik dulu gitu, rencananya begitu, Bu. Bagus sekali rencana Bu Ratna dalam meningkatkan atau memberikan motivasi ke anak agar anak itu antusias dan semangat dalam mengikuti pembelajaran matematika. Dan strategi yang akan Bu Ratna lakukan itu juga sudah bagus dengan membuat pembelajaran sesuai dengan perubahan zaman, di mana pembelajaran matematika yang
menggunakan rumus, hanya membaca buku atau penjelasan yang monoton, akan dilakukan Bu Ratna dengan variasi yang baru menggunakan metode komik tadi ya Bu ya. Iya Bu, rencananya begitu Bu. Ya, itu sudah bagus sekali dan sudah menarik sekali kalau menurut saya ya Bu ya. Kira-kira kapan Bu Ratna akan melakukan perubahan tersebut dengan strategi yang sudah Bu Ratna rencanakan pembuatan pembelajaran komik? Rencananya mungkin pada bab selanjutnya ya Bu ya. Nah ini kan besok kan anak-anak kan ulangan ya kan. Ini besok mau ulangan. Nah setelah itu kan ganti bab baru. Nah di bab baru ini saya akan menggunakan sumber belajar itu Bu. Nah kan sekalian pas mereka ulangan saya kan bisa mempersiapkan untuk membuat komik kan ya tidak cepat ya butuh waktu gitu. Jadi saya memang harus waktu pas mereka ulangan mungkin saya membuat sumber belajar berupa media komik itu ya mungkin Bu ya. Jadi rencananya ganti bab itu pertemuan pada minggu depan, rencananya di minggu depan itu Bu, dan akan saya persiapkan dulu medianya, media komiknya gitu. Ya, sangat menarik sekali ya Bu ya. Saya juga tertarik dengan media pembelajaran yang akan Bu Ratna lakukan, strategi pembelajaran yang akan Bu Ratna lakukan untuk menarik agar anak itu suka dengan pembelajaran Bu Ratna, yaitu belajar matematika dengan metode komik. Nah, untuk untuk meningkatkan keberhasilan terkait dengan pembelajaran tersebut, untuk meningkatkan motivasi anak belajar matematika, komitmen apa yang Bu Ratna lakukan, yang Bu Ratna ingin agar tercapai? Yang komitmen saya ya Bu ya, agar Ya. itu tercapai ya, saya harus konsisten dengan anak-anak tersebut, saya harus menciptakan pembelajaran matematika yang menyenangkan. Jadi saya harus membuat sesuatu terbuka dulu dengan saya. Mereka harus menyukai saya dulu sebelum ya harus kalau nggak menyukai pelajarannya ya minimal menyukai gurunya dulu. Nah kalau senang sama gurunya pasti nanti terus lama-kelamaan sukalah sama pelajarannya ya kan. Jadi saya juga harus berusaha cara berinteraksinya dapat memahami dunia mereka. Nah, mereka kan sekarang memang baru suka-sukanya nih sama anime gitu kan, sampai sukanya pada gambar-gambar. Mereka kan suka gambar-gambar anime itu ya Bu ya, suka baca-baca cerita-cerita webtoon kayak gitu ya. Saya tuh harus harus mengikuti zaman mereka juga, harus mengikuti hobi mereka juga biar nanti kalau ngomong sama mereka atau pas kita kan nggak harus dalam satu pertemuan itu kita yang diomongkan matematika aja kan, kadang-kadang kan kita juga ngomong yang lain sama mereka biar mereka juga senang bahagia dalam pembelajaran kita. Harapannya kan tidak hanya mereka pintar matematika tetapi mereka juga senang dan bahagia di dalam kelas dalam pembelajaran mereka dalam mempelajari matematika gitu. Jadi ya itu Bu, komitmen saya itu saya berusaha untuk bisa memahami kesulitan mereka, apa yang mereka suka, kemudian bagaimana caranya biar mereka itu bisa terbuka, welcome dengan saya, kemudian mulai menyukai matematika gitu Bu. Wah, sangat menarik dan bagus sekali upaya dari Bu Ratna yang akan dilakukan ke depannya agar anak antusias dan lebih menyukai pembelajaran matematika dan tentunya lebih bisa dan lebih paham dalam menyelesaikan pembelajaran matematika gitu ya Bu ya. Ya, Nah, Bu. kira-kira untuk membuat keberhasilan pembelajaran yang ingin Ibu capai, itu kira-kira Ibu membutuhkan bantuan atau dukungan orang lain? Kalau bantuan untuk apa ya, untuk menarik hati mereka sih sebenarnya cukup
saya sendiri ya, Bu, ya. Tapi yang saya butuhkan itu adalah bantuan dalam membuat media komik, Bu. Jadi kan saya juga bisa sih pakai Canva, tetapi kan saya juga butuh teman yang paham tentang pembuatan media pembelajaran interaktif kayak komik gitu ya. Kalau cuma sekedar gambar-gambar mungkin bisa, tapi biar mereka bergerak itu kan saya butuh ini ya teman guru TI mungkin ya Pak Fuad ya mungkin bisa bantu saya agar nanti komik saya tuh benar-benar menarik jadi nggak cuma gambar-gambar aja tapi memang benar-benar bisa bisa interaktif gitu loh Bu ya gitu. Dan saya juga rencananya itu anak-anak zaman sekarang kan memang pinter-pinter ya Bu ya. Nah rencananya nanti biar output dari pembelajaran saya, misalkan mereka saya suruh mengerjakan soal, nah penyelesaian soalnya itu biar mereka buat dalam komik, kayaknya mungkin akan seru juga deh Bu kayaknya. Dan sekarang kan aplikasi komik online kan banyak ya buat buat kayak gitu, jadi pasti mereka suka deh kayak gitu. Iya Bu, tentunya karena kan sekarang zamannya sudah zaman gadget ya Bu ya, jadi pembelajaran menggunakan komik online seperti itu sangat mungkin sangat bisa memberikan ketertarikan anak lebih seperti itu ya Bu ya. Ya Bu. Kira-kira dari strategi yang sudah Bu Ratna rencanakan itu, apakah sudah menjadi strategi yang terbaik, Bu? Sejauh ini sih, ini strategi alternatif paling baik sih Bu yang terfikir di saya itu. Iya, tentu dengan perubahan zaman dan teknologi ini memang saya juga antusias sekali dengan upaya Bu Ratna untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan dengan metode pembelajaran komik ya Bu ya. Nah, setelah kita berbincang-bincang ini, kira-kira apa yang sudah Bu Ratna dapatkan Dari terkait dengan setelah, masalah Bu Ratna tadi? setelah saya ngobrol dengan Ibu tadi, saya tuh jadi terbuka, jadi punya ide gitu. Saya punya gagasan untuk gimana ya biar anak-anak itu antusias dalam pembelajaran matematika. Saya kan tadi itu masih berkutat dengan model pembelajaran aja gitu kan. Sedangkan model pembelajaran atau media pembelajaran itu kan harus kita sesuaikan dengan karakteristik dari siswa-siswa. Jadi kan kita nggak bisa ya semua sekolah harus pakai model pembelajaran ini, kemudian sekolah yang lain juga cocok gitu ya. Nah, kebetulan kan siswa-siswa saya tuh kan maksudnya untuk tingkat kognitifnya kan juga masih menengah ke atas dikit lah, nggak ke atas banget gitu kan, juga nggak bawah-bawah banget gitu. Jadi kayaknya memang dari pembicaraan ini saya jadi terfikir untuk menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dari anak didik saya, yakni komik, itu Bu. Ya Bu, bagus sekali dan semoga nanti ke depannya anak akan lebih bisa untuk mengikuti pembelajaran matematika Bu Ratna dan lebih tertarik dengan pembelajaran matematika Bu Ratna dan semoga harapan-harapan Bu Ratna terkait dengan anak kelas 10 yang tadinya tidak antusias atau tertarik dengan pembelajaran Bu Ratna nantinya bisa berhasil ya Bu ya. Ya, amin Bu. Doanya ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya, Ibu sudah membuka pikiran saya, memberikan apa ya, eh, kesempatan untuk saya berpikir alternatif lain, strategi lain. Makasih banget ya Bu Sevina. Mohon maaf loh, udah Sama-sama Bu, saya juga senang dengan sharing ini. Jadi saya juga mempunyai pengalaman, saya juga bisa mempunyai ilmu baru terkait dengan metode pembelajaran yang ingin Bu Ratna terapkan kepada anak-anak yaitu menggunakan komik. ya besok
kalau udah saya menerapkan komik, besok kita cerita-cerita, ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Saya mau ini ngobrolin hasilnya gimana sama Ibu gitu. Baik Bu, saya tunggu ya Bu ya besok ya. Setelah Bu Ratna menerapkan pembelajaran komik, kira-kira tingkat keberhasilannya seperti apa, nanti kita bicarakan lagi ya Bu ya. Ya. Makasih ya Bu ya, sekali lagi makasih. Ya Bu, sama-sama Ibu. Terima. Kita ke kantin aja ya Bu yuk. Kayaknya ini udah mau menjelang siang tuh udah mulai lapar. Makan bakso Ya. yuk kita. Mari Bu. Yuk ke kantin. Ya Bu.